Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren yang terletak di daerah Jombang, ada seorang santri yang cukup terkenal. Bukan karena kepandaiannya dalam menghafal Al-Quran atau karomah spiritualnya yang luar biasa, melainkan karena sesuatu yang agak unik, dia memiliki rambut yang sangat panjang. Nama santri itu adalah Ustadz Budi. Namun, Ustadz Budi bukanlah seorang ustadz biasa. Dia adalah santri yang pernah membuat sejarah di pesantren tersebut, bukan dengan ilmu agamanya, tetapi dengan rambut panjangnya yang sudah terkenal seantero Jombang. Ustadz Budi pertama kali datang ke pesantren ini dengan rambut yang agak panjang. Tepatnya, panjangnya hampir menyentuh lantai. Mungkin dia terinspirasi oleh para rocker, atau bisa jadi dia hanya malas potong rambut, tapi yang jelas, rambutnya lebih mirip seperti sarang laba-laba daripada mahkota. Dari hari pertama masuk, semua santri dan pengurus pesantren sudah heboh. Apalagi ketika Ustadz Budi berjalan ke aula pesantren, rambutnya bergoyang bak ekor-ekor kambing yang dibawa lari oleh angin. "Aduh, itu rambut atau layar kapal sih?" ujar salah satu santri dengan suara bisik-bisik. Ketika pertama kali Ustadz Budi muncul di pesantren, banyak yang bingung. Ada yang terkejut, ada yang geli, ada pula yang bertanya-tanya, ini santri atau artis film India? Tapi yang pasti, semua orang tak bisa berhenti memperhatikan dia. "Ustadz, kenapa nggak potong rambut?" tanya seorang santri baru yang kebetulan duduk di dekatnya. Ustadz Budi hanya tertawa terkekeh sambil menjawab, "Nanti, kalau sudah panjang banget, bisa jadi selimut," jawabnya dengan penuh percaya diri. Tentu saja, ini bukan alasannya masuk akal, tetapi semua orang hanya bisa diam dan mengangguk-angguk. Salah satu pengurus pesantren, Ustadz Halim, pernah mencoba memberi nasihat. "Budi, kamu itu santri, bukan model iklan shampoo. Rambutmu bisa jadi masalah kalau dibiarkan terus," ujar Ustadz Halim dengan serius. Namun, Ustadz Budi hanya menjawab dengan ekspresi polos dan penuh semangat. "Tenang saja, Ustadz. Kan bisa saya bikin jadi karya seni, nanti jadi inspirasi santri lain." Sungguh, santri yang satu ini memang beda. Bukannya dia merespons dengan serius, malah dia menganggap rambut panjang itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi. "Ini rambut saya yang punya, saya yang urus," katanya sambil mengibaskan rambutnya ke kanan dan kiri, seperti artis film Bollywood yang sedang menari di tengah hujan. Namun, masalah datang saat acara perpisahan pondok pesantren berlangsung. Pada malam itu, ada banyak tamu undangan, mulai dari orang tua santri hingga tetangga sekitar, dan beberapa tokoh agama dari kota lain. Semua mata tertuju pada Ustadz Budi ketika dia muncul di tengah aula. Bukan karena wajahnya yang tampan atau pakaian serba putihnya yang rapi, tetapi karena rambutnya yang panjang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Jika tidak hati-hati, orang bisa saja tersandung rambutnya yang terurai seperti permadani. Dan yang lebih parah lagi, rambut itu nyaris membuat beberapa kursi terbalik ketika ia berjalan melewatinya. "Aduh, ini kalau rambutnya Ustadz Budi dikepalin jadi satu, bisa buat alat selam itu," ujar salah satu santri sambil tertawa terbahak. Saat acara berlangsung, Ustadz Budi duduk di barisan depan, dan sepanjang acara, banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang membuatnya seperti itu. Ada yang berbisik, "Itu rambutnya apa sih? Bisa dimakan nggak?" Tapi tak lama kemudian, kehadirannya di acara itu justru menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan, ketika Ustadz Budi berdiri untuk memberi sambutan, tiba-tiba ada yang berteriak, "Wah, ini kayak jembatan gantung, bisa dilalui oleh 2 orang." Semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Ustadz Halim,
yang biasanya tegas, ikut tertawa melihat betapa konyolnya situasi itu. Sambutan dari Ustadz Budi memang tidak jauh berbeda dengan yang sudah diperkirakan. Dia hanya berkata, "Terima kasih atas kehadirannya, mari kita terus belajar dan berdoa bersama. Rambut panjang ini adalah simbol perjuangan saya dalam menghindari potong rambut." Seketika, tawa bergemuruh di seluruh ruangan. Semuanya sangat menikmati suasana yang penuh canda itu, karena siapa sangka, dalam pondok pesantren yang biasanya penuh dengan keseriusan, ada juga seorang santri yang menghidupkan suasana dengan kelucuan dan keanehannya. Namun, masalah lain muncul beberapa minggu kemudian. Ketika Ustadz Budi mulai membersihkan halaman pesantren, rambutnya yang panjang itu tiba-tiba terjebak di sebuah pagar. Untungnya, ada beberapa santri yang sigap membantu melepaskannya. Tapi kejadian itu membuat semua orang sadar akan sesuatu yang sangat penting. Rambut panjang Budi itu bukan hanya menjadi bahan tertawaan, tetapi juga potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Tentu saja, keanehan-keanehan ini terus berlanjut. Ustadz Budi tidak berhenti dengan rambut panjangnya. Bahkan dia sering menganggap rambutnya itu sebagai bagian dari identitasnya yang tak bisa dipisahkan. Apakah itu akan menjadi masalah? Siapa tahu. Tapi yang jelas, pesantren ini kini tidak pernah sepi dari tawa dan candaan, terutama saat ada Ustadz Budi dengan rambutnya yang nyaris mengalahkan panjangnya jalan setapak di sekitar pesantren. Dan, kita semua tahu, mungkin inilah yang dimaksud dengan cara Tuhan membuat hidup lebih berwarna, penuh keanehan dan keceriaan. Waktu berlalu, dan Ustadz Budi semakin tenar di kalangan santri dan warga sekitar. Meskipun awalnya banyak yang terkejut dengan penampilannya yang berbeda, ternyata ada hal-hal lucu dan aneh yang terjadi berkat rambut panjangnya yang nyaris jadi legenda di Jombang. Ada sebuah kejadian yang tak terlupakan yang melibatkan rambutnya yang panjang itu, dan kejadian itu membuat Ustadz Budi semakin menjadi pusat perhatian di pesantren. Pada suatu pagi yang cerah, ketika semua santri sedang duduk melingkar untuk mendengarkan pengajian rutin dari Ustadz Halim, tiba-tiba angin kencang berhembus. Semula tidak ada yang mengira kalau angin itu akan jadi masalah, tapi siapa sangka, angin yang datang begitu tiba-tiba itu langsung menyapu habis beberapa benda yang ada di sekitar Ustadz Budi. Buku-buku, tas, bahkan beberapa santri yang sedang duduk melingkar terpelanting ke kiri kanan. Tapi yang paling parah adalah rambut panjang milik Ustadz Budi. Tiba-tiba saja rambut Ustadz Budi berkibar seperti bendera yang tertiup angin topan, menutupi wajahnya sendiri dan juga wajah santri di sekitarnya. Suasana yang awalnya tenang, langsung berubah jadi kehebohan yang luar biasa. "Aduh, saya nggak bisa lihat apa-apa nih," teriak salah satu santri yang kebetulan duduk di sebelah Ustadz Budi, sambil berusaha menghindari rambut yang terbang kemana-mana. Hati-hati. Itu rambutnya bisa jadi perangkap," ujar seorang santri lain, sambil melompat ke samping untuk menghindari rambut yang bergerak ke arah wajahnya. Ustadz Budi hanya bisa tertawa geli. "Jangan khawatir, saya cuma sedang latihan jadi jubah raksasa," katanya, sambil mengibas-ngibaskan rambutnya yang sudah seperti selimut raksasa menutupi hampir semua orang. Ketika angin mulai mereda, Ustadz Budi berdiri dengan anggun, seolah-olah dia baru saja keluar dari kebun bunga, dan melanjutkan pengajian seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi semua santri yang ada di sana, kejadian itu menjadi bahan obrolan seru selama berhari-hari. Ustadz Budi itu bukan cuma santri, tapi bisa jadi pengaman dari angin puting beliung, kata salah satu santri sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, ternyata ini belum cukup untuk menguji kekuatan rambut panjang Ustadz Budi. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat pesantren mengadakan acara lomba kebersihan, Ustadz Budi, yang selalu bersemangat, ikut serta. Ia dengan bangga berjalan dengan rambut panjangnya yang kini sudah mencapai hampir 1 meter lebih.
Dan karena sudah begitu panjang, rambutnya tiba-tiba terjebak di salah satu tempat yang tidak terduga, mesin pemotong rumput. Selama beberapa menit, santri dan pengurus pesantren bisa mendengar suara berdecit yang cukup keras, diikuti oleh teriakan panik dari Ustadz Budi. "Wah, ini nggak benar. Rambut saya terjebak di mesin potong rumput," teriaknya sambil berusaha melepaskan diri. Melihat kejadian itu, beberapa santri langsung berlari ke arah mesin, dan ada yang langsung mencoba mematikan mesin tersebut, tetapi sayangnya, rambut Budi masih terjepit erat. "Ayo bantu. Rambutnya Ustadz Budi udah kayak tali tambang ini," teriak salah satu santri yang mulai panik. Sementara itu, Ustadz Budi tetap berusaha tenang meskipun dia sudah seperti sedang berjuang melawan mesin perang. "Ini cuma ujian dari Allah, guys. Jangan panik," katanya sambil tersenyum, meskipun wajahnya mulai memerah karena usaha keras melepaskan rambutnya dari cengkeraman mesin. Akhirnya, setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, Ustadz Budi berhasil dilepaskan dari perangkap rambutnya. Tapi sudah jelas, semua orang yang melihat kejadian itu tidak bisa menahan tawa. "Ini baru namanya santri yang benar-benar berjuang untuk kebersihan," ujar salah satu santri yang masih terbahak-bahak. Sejak kejadian itu, Ustadz Budi jadi bahan candaan di kalangan santri. Bahkan beberapa santri mulai memberikan julukan baru padanya, santri mesin pemotong rumput atau Ustadz Rambut Raksasa. Julukan-julukan ini semakin memperkuat status Ustadz Budi sebagai santri yang tak hanya terkenal dengan ilmu agama, tetapi juga dengan segala kejadian lucu yang melibatkan rambut panjangnya. Namun, semakin hari semakin banyak kejadian konyol yang terjadi akibat rambut panjang itu. Pada suatu hari, ada acara kebersihan di pesantren, dan Ustadz Budi diminta untuk menjadi pengawas. Tentu saja, sebagai santri yang penuh semangat, Ustadz Budi berjalan dengan penuh percaya diri, rambutnya yang panjang sekali itu hampir menyeret tanah. Namun, karena terlalu semangat, ia tak sengaja menabrak sebuah ember yang berisi air. Air itu tumpah ke seluruh lantai, dan akibatnya, suasana menjadi semakin kacau. "Aduh, jangan-jangan rambut saya juga jadi alat penyapu air nih," kata Ustadz Budi sambil melangkah mundur, dan rambutnya yang panjang itu seperti sapu besar yang menyapu lantai. Semua santri yang ada di sekitar pun hanya bisa tertawa melihat kelakuannya. Bahkan, beberapa santri mulai berseloroh, "Kalau ada kebanjiran, kita tinggal minta Ustadz Budi buat dateng, pasti airnya langsung kering." Tapi, meskipun seringkali dijadikan bahan tertawaan, Ustadz Budi tetap menjadi figur yang sangat dihormati di pesantren. Keanehan rambut panjangnya tidak membuatnya kehilangan posisi sebagai santri yang bijaksana. Dia tetap memberikan pengajaran yang dalam, meskipun selalu diselipkan dengan candaan-candaan ringan yang membuat suasana pesantren menjadi lebih hidup. Tak hanya itu, rambut panjangnya juga mulai menjadi simbol kreativitas di kalangan santri. Banyak yang mulai mencoba meniru gaya rambut Ustadz Budi, meskipun tidak ada yang berhasil mencapai panjangnya. Bahkan, ada yang mulai membawa sampo dan minyak rambut ke pondok pesantren, hanya untuk meniru cara Ustadz Budi merawat rambutnya. "Ustadz Budi, boleh nggak sih saya minta tips merawat rambut panjang kayak gitu?" tanya salah satu santri yang penasaran. "Gampang kok. Cukup rajin cuci rambut dan jangan lupa makan sayur. Tapi yang paling penting, jangan pernah merasa malu dengan rambut kita. Itu bagian dari kita," jawab Ustadz Budi sambil terkekeh. Suatu hari, saat musim hujan datang mengguyur Jombang, pesantren yang terkenal dengan keunikannya itu menghadapi tantangan besar. Hujan deras mengguyur hampir seluruh wilayah, dan air mulai menggenang di banyak tempat. Di tengah situasi tersebut, tak ada yang menyangka bahwa Ustadz Budi akan kembali menjadi pusat perhatian, bukan karena keseriusan dalam pengajian,
melainkan karena kekonyolan yang dihasilkan dari rambut panjangnya. Pada pagi itu, beberapa santri sudah terlihat sibuk di luar, membersihkan halaman yang tergenang air. Dan tentu saja, Ustadz Budi, dengan rambut panjangnya yang sudah nyaris menyentuh tanah, tak mau ketinggalan. Meskipun gerimis mulai turun, dia tetap berjalan dengan langkah lebar sambil memimpin kegiatan tersebut. Namun, tiba-tiba, karena rambutnya yang terlalu panjang, ia terpeleset di genangan air yang baru saja mulai surut. Dalam sekejap, rambutnya yang panjang itu terbawa oleh air yang mengalir dan membuatnya terguling seperti daun yang diterbangkan angin. Aduh, ini bukan badut yang jatuh, ini Ustadz Budi, teriak salah satu santri yang menyaksikan dengan mata terbelalak. Rambut Ustadz Budi yang tebal itu seolah hidup dan ikut terbawa arus. Tanpa bisa menahan tawa, para santri berlarian menyelamatkan rambut Budi yang kini melayang seperti balon udara. Beberapa santri yang lebih berani bahkan ikut terjun ke dalam genangan sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Ustadz Budi yang ternyata tidak terendam sepenuhnya mencoba bangkit dengan penuh semangat. Rambutnya yang basah kuyup menambah kesan konyol. Saya cuma ingin membantu membersihkan pesantren, tapi malah jadi bahan ketawa, keluhnya, namun suaranya penuh dengan canda. Melihat kejadian tersebut, Ustadz Halim yang kebetulan melintas langsung menghampiri dengan serius, meskipun ekspresi wajahnya sudah tidak bisa menyembunyikan rasa geli. Budi, kamu ini kalau ada banjir bisa jadi perahu karet loh, ujarnya sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu, ketika acara gotong royong selesai, Ustadz Budi mencoba untuk kembali normal, meskipun rambutnya tetap basah kuyup. Namun, karena basah dan berat, rambut itu kini terlihat seperti selimut tebal yang menempel di pundaknya. Sepertinya rambut saya harus didaftarkan sebagai alat pelampung resmi pesantren, katanya, sambil mengibaskan rambutnya yang hampir menyentuh tanah. Suasana pun semakin kacau ketika beberapa santri mulai memberi usulan aneh. Gimana kalau rambutnya Ustadz Budi dijadikan sebagai alat pendeteksi banjir? Cukup bawa itu kemana-mana, pasti semua banjir langsung kelihatan, salah seorang santri berkelakar. Malamnya, setelah seluruh pesantren mengadakan acara pengajian seperti biasa, tiba-tiba sebuah ide brilian muncul. Santri di pesantren ini merasa kalau rambut panjang Ustadz Budi memang harus dimanfaatkan dengan lebih serius. Mengingat ketenaran dan keunikan rambut Ustadz Budi, mereka pun memutuskan untuk menjadikannya sebagai atribut resmi pesantren. Ustadz Budi, besok kita punya ide. Kita akan buat rambutmu jadi simbol pesantren kita, ujar salah satu santri dengan wajah penuh keyakinan. Tunggu dulu, kamu pikir saya ini hewan peliharaan atau alat peraga? Tanya Ustadz Budi, sedikit heran, namun tetap penasaran dengan rencana mereka. Jangan salah, Ustadz. Kami akan bikin festival rambut panjang di pesantren. Semua santri yang punya rambut panjang bisa ikut. Kalau ada yang bisa menyamai panjang rambut Ustadz Budi, dia dapat hadiah, ujar santri itu lagi dengan penuh semangat. Hadiah? Apa yang akan didapatkan oleh pemenangnya? Tanya Ustadz Budi, penasaran. Hadiah utamanya adalah 1 hari bebas potong rambut, jawab santri itu dengan bangga. Ustadz Budi hanya bisa tertawa mendengar jawaban itu. Wah, ternyata kita bisa membuat rambut panjang jadi kompetisi resmi. Siapa tahu nanti bisa jadi kejuaraan dunia, ujarnya dengan terkekeh. Hari-hari berikutnya, rumor tentang festival rambut panjang itu mulai tersebar ke seluruh pesantren. Semua santri yang memiliki rambut panjang mulai merasa bangga dan bahkan berlatih untuk memperpanjang rambut mereka, meskipun tentu saja tidak bisa menandingi panjangnya rambut Ustadz Budi. Festival itu akhirnya terlaksana dengan penuh kegembiraan.
Para peserta mengenakan penutup rambut atau topi unik, dan di akhir acara, semua orang harus menunjukkan panjang rambut mereka. Tapi tentu saja, Ustadz Budi tetap menjadi juara, karena panjang rambutnya sudah seperti jalan tol. Festival ini menjadi salah satu kenangan paling lucu dan aneh dalam sejarah pesantren. Semua orang menganggapnya sebagai acara konyol, tetapi juga penuh keceriaan. Dan meskipun Ustadz Budi seringkali menjadi bahan tertawaan, dia selalu dapat melihat sisi positif dari rambut panjangnya yang menggelikan itu. Menurutnya, rambut panjang bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Sebaliknya, rambut itu adalah simbol kebebasan berekspresi, bahkan di tengah aturan-aturan ketat pesantren. Pada akhirnya, rambut panjang Ustadz Budi yang penuh dengan canda dan keanehan itu justru menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah pesantren. Setiap kali santri baru datang ke pesantren dan mendengar cerita tentang Ustadz Budi, mereka selalu tertawa terbahak-bahak, tetapi juga belajar satu hal yang sangat penting, bahwa dalam kehidupan, kita perlu memiliki rasa humor, bahkan dalam hal yang paling serius sekalipun. Ustadz Budi, rambut panjangmu itu lebih dari sekadar rambut. Itu adalah simbol bahwa hidup tidak selalu harus serius dan kaku. Kadang, kita butuh sedikit kegilaan untuk membuat semuanya lebih hidup, ujar salah satu santri dengan penuh rasa hormat. Dan meskipun Ustadz Budi akhirnya memilih untuk memotong rambutnya setelah berbulan-bulan berdialog dengan santri tentang pentingnya menjaga penampilan, cerita tentang santri Jombang berambut panjang tetap akan dikenang sepanjang masa, menjadi kenangan yang penuh tawa dan pelajaran penting tentang kebebasan berekspresi dan arti penting tertawa di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Rambut panjang atau pendek, yang penting kita tetap satu dalam canda dan tawa, ujar Ustadz Budi, sambil tersenyum, menutup semua kegilaan yang telah ia ciptakan.